Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Allen, masih bersama saya Pak Ali. Nah, hari ini kita akan membahas materi mengenai nilai mutlak. Nah, nilai mutlak itu kan kita tahu sendiri ya, dia lambangnya atau simbolnya seperti ini, gitu ya. Nah, ini artinya tanda mutlak dari X. Nah, suatu bilangan kalau di tanda mutlak seperti ini, dia hasilnya akan selalu positif. Meskipun nilai X-nya itu, dia mau positif ataupun negatif, hasilnya akan tetap positif. Nah, contohnya misalnya seperti ini. Misalnya saya punya nilai mutlak dari 3, ya. Nah, ini akan sama dengan 3 kalau dimutlakin gitu ya. Gitu. Begitu pula misalkan kalau saya punya nilai misalkan nilai mutlak dari negatif 2. Nah, ini akan sama dengan 2. Nah, gimana caranya atau gimana prosesnya dari si tanda mutlak ini ketika dia positif tetap positif, ketika negatif jadi positif. Nah, seperti ini ya. Jadi ada caranya kita pakai definisi. Nah, jadi seperti ini. Jadi dia tanda mutlak X, dia akan sama dengan positif X jika nilai X-nya sendiri itu lebih besar sama dengan 0 atau positif ya. Nah, sedangkan kalau nilai X-nya itu kurang dari 0, artinya suatu bilangan negatif, maka biar jadi positif dia harus dikali minus 1. Ya, makanya tadi nilai mutlak dari negatif 2, nah ini karena negatif 2 itu adalah suatu bilangan negatif, maka dia harus dikali dengan negatif 1. Nah, jadi negatif dikali negatif 2. Nah, jadi hasilnya adalah positif 2. Nah, seperti itu ya konsepnya. Nah, yang kedua, karena kita akan membahas mengenai pertidaksamaan nilai mutlak, ya, maka di sini kita akan coba melihat sifat-sifat dari suatu pertidaksamaan nilai mutlak. Nah, contohnya misalnya untuk yang sifat yang pertama, ya. Jadi jika tanda mutlak X itu kurang dari A, di mana A-nya lebih besar dari 0, ya maka ketika nilai mutlaknya dibuka, maka ini akan menjadi X-nya itu di antara negatif A sampai A. Nah, ini juga berlaku bukan cuma untuk kurang dari, tapi juga bisa juga kurang dari sama dengan seperti ini, ya. Ataupun biasanya di dalam soal-soal itu bentuknya bukan X, tapi dalam bentuk fungsi atau fx, ya. Jadi kalau ada saya punya tanda mutlak dalam kurung fx, ya, lebih kecil dari A, maka sama saja nanti fx-nya itu nanti akan berada di antara negatif A sampai A. Ini juga sama kalau pakai sama dengan ya. Jadi ini satu bentuk sebenarnya ya, di bentuk pertama. Nah, kita akan lihat nanti bagaimana cara mengerjakan soal-soal dengan dua cara nanti. Nah, pertama bisa dengan sifat-sifat seperti ini. Yang kedua dengan menggunakan definisi. Ini teman-teman harap dihafal saja, ya. Sifat pertama seperti ini. Kalau sifat kedua kita lihat ini sifat kedua, ya. Sifat kedua itu jika kalau tadi lebih kecil, kalau ini lebih besar atau lebih besar sama dengan, baik untuk tanda mutlak X maupun untuk tanda mutlak fx sama, lihat. Cuma bedanya di sini kalau dia lebih besar, ya, di sini jadi penyelesaiannya adalah jadi X kurang dari negatif A atau X lebih besar dari A. Kalau tadi ini di antara ini atau, ya. Kalau dia kurang dari berarti dia negatif. Kalau dia lebih dari berarti dia positif. Ini juga berlaku kalau misalkan tandanya pakai sama dengan, atau berlaku bukan untuk tanda mutlak X ya, sama seperti yang pertama tadi. Nah, ini untuk suatu fungsi gitu ya. Jadi kalau misalkan kurang dari lebih besar seperti itu. Nah, untuk sifat yang ketiga kita lihat. Nah, sifat yang ketiga ini jika tanda mutlak fx lebih kecil atau bisa lebih kecil sama dengan, atau bisa lebih besar atau lebih besar sama dengan dari Gx. Maka caranya gimana? Caranya adalah tinggal kedua ruasnya kita kuadratkan saja. Ya. Jadi tinggal kedua ruasnya kita kuadratkan seperti ini. Tandanya tidak berubah ya teman-teman. Coba lihat. Ya, tandanya tidak berubah. Ya.
Nah, itu untuk sifat yang ketiga. Nah, untuk sifat yang keempat kita lihat. Nah, sifat yang keempat ini dibagi. Jadi kalau ada tanda mutlak fx dibagi dengan tanda mutlak gx, dia lebih kecil atau lebih kecil sama dengan atau lebih besar sama dengan. Nah, maka nanti ini bisa dikali silang ya. Lihat teman-teman, bisa dikali silang seperti ini. Jadi gx dikalikan a. Tuh ya, seperti ini, dan a-nya bisa masuk ke dalam mutlak gx ya. Seperti itu. Dan ujung-ujungnya nanti kalau sudah seperti ini, nanti kita masuk lagi ke yang ini, ke sifat yang ketiga ini. Jadi tinggal dikeluarkan saja ya. Nah, nanti untuk lebih jelas ya, kita akan lebih banyak lagi berlatih ya menggunakan soal-soal yang berhubungan dengan sifat-sifat pertidaksamaan dalam mutlak. Nanti kita akan gunakan dua cara ya. Pertama dengan menggunakan definisi dari nilai mutlak, yang kedua dengan menggunakan sifat-sifat pertidaksamaan nilai mutlak ya. Jadi sampai sana dulu ya. Sekarang kita bagian sholat alias soal latihan. Ini ada soal nomor 1, ini soal UMPTN tahun 1990. Kita baca soalnya. Pertidaksamaan dari tanda mutlak 2x min 3 kurang dari 5 dipenuhi oleh nilai x dengan berapa ya. Nah, kita kerjakan dengan pertama cara definisi dulu ya. Nah, dengan cara definisi. Nah, pertama, kalau dengan cara definisi, kita tentukan dulu nilai dari tanda mutlak ini. Di dalam tanda mutlak itu kita samakan dengan 0 ya. Nah, pertama jadi nilai dari di dalam tanda mutlak yaitu 2x min 1 ya, 2x min 3. Nah, ini akan sama dengan 0 saat kapan? Saat kita lihat nih, saat x-nya berapa? Nah, ini saat x-nya sama dengan 3/2. Nah, ini dapat dari mana teman-teman ya? Coba teman-teman kerjakan nanti seperti ini. Ya, misalkan 2x minus 3 itu sama dengan 0 ya, maka 2x-nya ini akan sama dengan 3 gitu ya. Ya, maka x-nya sama dengan berapa? 3/2. Nah, seperti itu kira-kira ya. Oke, ya. Saya hapus dulu. Nah, kayak gitulah. Ya. Oke. Lanjutkan. Nah, berarti yang kedua kita bikin garis bilangan ya. Kita bikin garis bilangan seperti ini. Nah, dengan batasnya itu adalah 3/2. 3/2 seperti itu ya. Nah, udah itu di sebelah kiri dari 3/2 kita tentukan nilai dari 2x min 3-nya apakah dia positif atau negatif. Nah, jadi ada 2x minus 3 juga sama 2x minus 3 ya. Nah, caranya apakah nilainya positif atau negatif, kita cek poin. Cek poinnya misalnya yang di sebelah kiri ini kita pakai x-nya sama dengan 0 ya. Kita masukin ya, 2 kali 0 dikurangi 3. Nah, berarti jawabannya adalah suatu bilangan yang negatif. Ya, maka ini adalah kurang dari 0. Nah, kalau di sebelah sini, ya kita bisa cek poin juga, atau langsung aja juga boleh. Kalau ini kurang dari 0, ya ini pasti lebih besar dari 0. Seperti itu ya. Nah, itu yang pertama. Nah, ini kita sebut dengan, ntar saya ke atasin dulu ya. Oke. Nah, ini kita sebut dengan daerah pertama. Ya. Ini kita sebut dengan daerah kedua. Nah, terus, kita kerjain dulu untuk daerah pertama. Nah, daerah pertama ini berarti daerah yang nilai x-nya itu adalah kurang dari 3/2. Gitu ya. Nah, kita lihat soalnya nih. Nah, soalnya di sini adalah tanda mutlak 2x min 3 kurang dari 5. Ya. Ini tanda mutlak 2x minus 3 ya, kurang dari 5 ya. Nah, karena dia daerahnya lihat tuh x min 3 itu negatif ya. Tadi kan menurut definisi kalau misalnya dia negatif maka dikali minus 1. Nah, coba ini kalikan min 1 ya, ketika dibuka tanda mutlaknya jadi
dibagi negatif 1, dikali negatif 1. Jadi ini adalah negatif 2x ya, ditambah 3 kurang dari 5 ya. Nah, udah itu kita kerjakan ini, bisa kita kurangi 3 dulu ya. Dikurangi 3 kedua ruas, ya ini akan menghasilkan, nah ini berarti minus 2x ya, dikurang dari 2 ya. Nah, udah itu ya, ini biar jadi x, maka ini harus kita bagi kedua ruas dengan negatif 2 ya. Nah, yang sebelah sini berarti negatif 2x dibagi negatif 2 adalah x ya. Sedangkan kalau 2 dibagi negatif 2 adalah negatif 1 ya. Nah, tanda mutlaknya kalau dibagi itu jadi tandanya juga dibalik ya. Yang tadinya dia lebih kecil jadi lebih besar. Nah, seperti itu ya. Nah, nanti himpunan penyelesaiannya adalah irisan dari ini, x kurang dari 3/2 dan x lebih besar dari min 1. Jadi kita bikin garis bilangannya seperti ini ya. Itu seperti itu. Nah, di sini ada minus 1 ya. Ini tidak penuh bulatannya karena dia lebih besar, nggak pakai sama dengan. Juga sama 3/2 sebelah sini ya. 3/2 ya. Nah, nanti kita lihat x kurang dari 3/2, berarti dia arahnya warna hijau aja ke sebelah kiri ya, kalau kurang dari seperti itu. Dan ini yang min 1-nya dia lebih besar dari min 1, berarti ke sebelah kanan. Nah, maka irisannya mana? Irisannya ini. Nah, berarti dari daerah 1 ini x-nya itu berada di antara min 1 dan 3/2 ya. X-nya berada di antara min 1 dan 3/2. Nah, itu daerah pertama ya. Nah, terus yang kedua kita cek untuk daerah kedua ya. Nah, daerah 2. Ini daerah 1 ya. Ini daerah 2. Nah, daerah 2 itu untuk x-nya yang kalau ini kurang dari 3/2, nah kalau ini berarti lebih besar sama dengan 3/2. Jadi yang 3/2-nya dimasukin yang ke ruas kanannya aja ya. Meskipun ini bisa juga yang sama dengannya itu masuk ke daerah pertama ya. Tapi kita pakai aja yang lebih besarnya itu masuk ke daerah yang kedua ya. Nah, kita tulis lagi soalnya sama, berarti ini kan ya, 2x minus 3 ya, dia kurang dari 5. Nah, terus kita lihat daerah 2 ini. Daerah 2 ini kan 2x minus 3-nya dia lebih besar dari 0 atau positif. Nah, kalau positif maka ketika dibuka tanda mutlaknya dia tetap ya, tidak dikali min 1. Maka tetap menjadi 2x ya, minus 3 kurang dari 5. Nah, ini langsung aja ya. Kita selesaikan ya. 2x lebih kecil berapa nih? Berarti 8 ya. Nah, maka x-nya berarti ini dibagi 2 ya, berarti kurang dari 4. Nah, berarti daerah penyelesaiannya sama seperti tadi, kita bikin garis bilangan. Di sini ada 3/2. Nah, ini tandanya penuh ya, karena dia pakai sama dengan 3/2. Nah, 4 di sini sebelah sini dia nggak tanda penuh karena dia kurang dari, nggak pakai sama dengan 4. Nah, berarti daerah penyelesaiannya pertama dia lebih besar sama dengan 3/2, berarti ke sebelah kanan seperti itu. Yang kedua, x-nya kurang dari 4, berarti ke sebelah kiri. Nah, maka himpunan penyelesaiannya ini ya, maka nilai x-nya itu untuk daerah kedua itu x di antara 3/2 yang dipakai sama dengan sampai 4. Nah, nanti himpunan penyelesaiannya adalah gabungannya ya, gabungan dari daerah 1 dan daerah 2.
Nah, kita gabung aja daerah 1 dan daerah 2. Kita lihat di sini, ya. Di sini kan dari min 1 sampai 3/2. Nah, kita gabung dengan, nah 3/2 ini digabung dengan ini, 3/2. Berarti kan, ini kurang dari 3/2, ini 3/2. Berarti kan 3/2-nya dilebur ya. Nah, nanti jawabannya itu berarti dari minus 1, ya, gabungannya sampai 4, gitu. Nah, jadi kalau saya gabung seperti ini, ya, jadi penyelesaiannya seperti ini, ya. Di sini minus 1, ya, di sini 3/2, ya, di sini 4. Ya, daerah pertama kan ini. Nah, seperti itu. Daerah kedua ini. Ya, berarti informasinya ini. Nah, gitu ya. Nah, berarti informasinya X, ya, di antara minus 1 sampai 4, ya. Nah, ini jawabannya. Kita lihat. Min 1 sampai 4. Nah, berarti jawabannya berarti yang C. Ya, berarti jawabannya yang C. Oke, itu kira-kira menggunakan cara definisi. Yang kedua, kita akan coba mengerjakan soal ini dengan menggunakan dari sifat-sifat nilai mutlak. Nah, kalau kita lihat ini soalnya adalah bentuk tanda mutlak 2x min 3 kurang dari 5. Nah, masih ingat kan? Kalau misalkan saya punya suatu fungsi fx, ya, seperti itu. Nah, dia kurang dari A. Nah, di mana A-nya itu harus lebih besar dari 0 atau positif gitu ya. Nah, maka nanti penyelesaiannya adalah fx-nya nanti di antara, ya, di antara negatif A sampai A. Nah, itu ya kira-kira. Nah, seperti ini saya kurungin dulu. Nah, kayak gitu. Set. Nah, coba kita kerjakan pakai cara seperti ini ya. Kita tulis lagi soalnya. Di sini ada tanda mutlak dari 2x minus 3 kurang dari 5. Nah, lihat 5 ini adalah positif kan ya. Maka kita bisa gunakan cara seperti ini. Ya, seperti itu. Nah, berarti di sini 2x minus 3 ya kurang dari, nah, sini kan ada 5, positif 5, jadi negatif 5 sebelah kanannya. Berarti ini positif 5 gitu ya. Nah, tinggal kita selesaikan saja. Misalkan kedua persamaan ini ya semuanya. Kita hilangkan minus 3-nya. Berarti ditambah 3 gitu ya. Nah, yang akan menghasilkan berarti ini tinggal 2x gitu ya. Di antara berarti minus 5 tambah 3 berarti minus 2. Nah, sini 5 tambah 3 adalah 8. Nah, terus kedua ruas kita bagi dengan 2. Ini kita bagi dengan 2. Ini akan menghasilkan, ini adalah X, ya, yang tengahnya. Yang sebelah kiri adalah minus 1. Yang sebelah kanan adalah 4. Nah, berarti jawabannya min 1 sampai 4. Berarti jawabannya sama yang C. Ya. Jadi dengan cara definisi maupun dengan cara sifat-sifat dalam mutlak ini hasilnya akan sama, ya. Ya, jadi teman-teman bisa menggunakan dua cara ini. Saya sengaja menggunakan dua cara ini untuk membuktikan bahwa dengan cara definisi atau dengan menggunakan cara sifat-sifat pertidaksamaan itu akan menghasilkan hasil yang sama. Ya, oke. Itu nomor 1 dulu. Oke, kita lanjutkan soal nomor 2. Ya, ini soal SPMB tahun 2003. Kita baca, himpunan penyelesaian pertidaksamaan tanda mutlak x kuadrat ditambah 5x kurang dari 6 adalah, nah, pertama, kita gunakan cara definisi dulu ya. Nah, untuk cara definisi, kita lihat, kita samakan 0 yang di dalam tanda mutlak tersebut. Jadi seperti ini, ya. Jadi x kuadrat ditambah 5x
Nah, ini akan sama dengan 0 ya, saat X-nya berapa. Nah, caranya kita tulis di sini, ya, tulis ulang, di kotretan, X kuadrat ditambah 5X, ini sama dengan 0, ya. Maka kita faktorkan, ini X dikali X ditambah 5, ini sama dengan 0. Nah, maka X-nya akan sama dengan 0, atau X-nya sama dengan minus 5, ya. Nah, jadi ini X sama dengan 0, satu lagi, X-nya sama dengan minus 5. Nah, yang kedua, berarti kita harus apa? Cari, buat garis bilangan ya. Jadi buat garis bilangan seperti ini. Ya, batasnya adalah ini, berarti minus 5 sebelah sini. Ya, satu lagi 0. Oke. Nah, terus yang sebelah sini, kita sebut ini adalah daerah 1. Ya, ini daerah 2. Ini daerah ketiga. Nah, daerah 1, kita cari nilai positif negatif dari X kuadrat ditambah 5X-nya, apakah dia positif atau negatif. Begitu pula daerah 2 ini, X kuadrat plus 5X, sebelah sini juga sama, X kuadrat plus 5X. Nah, untuk mengecek daerah-daerah sini positif atau negatifnya, kita bisa gunakan checkpoint, ya. Misalnya untuk daerah yang paling kiri ini, ya, kita pakai aja X-nya sama dengan minus 6, ya, kita masukin minus 6 kuadrat ditambah 5 kali minus 6, nah dia hasilnya positif atau negatif. Minus 6 kuadrat berarti 36, ya, ditambah 5 kali minus 6, berarti minus 30. Nah, berarti jawabannya ini adalah positif ya, positif atau lebih besar dari 0. Nah, ini kita masukkan nilai minus 4 ya, minus 4. Ya, minus 4 kuadrat adalah 16 ditambah 5 kali minus 4, minus 20. Berarti ini adalah negatif. Tuh. Sedangkan ini kita X-nya kita misalkan 1 aja ya. Ini berarti dia lebih besar dari 0. Ya. Nah, udah itu kita ke atasin dulu ya. Nah, seperti ini. Nah, kita kerjain dulu untuk daerah 1 ya. Oke. Nah, untuk daerah 1 ini, nah, berarti ini untuk daerah X-nya kurang dari minus 5. Untuk daerah X kurang dari minus 5. Ya. Nah, kita tulis lagi soalnya. Ini adalah tanda mutlak dari X kuadrat, ya, ditambah dengan 5X. Nah, ini adalah kurang dari 6. Ya. Kita cek lagi, coba lihat. Ya, kurang dari 6. Ya. Nah, ingat ya, kita lihat di daerah X kurang dari minus 5 ini, X kuadrat plus 5X-nya itu positif, lebih besar dari 0. Maka ketika saya buka tanda mutlaknya, ini adalah tetap ya, tidak dikali min 1. Saya tulis lagi, jadi X kuadrat, ya, ditambah 5X. Ya, seperti itu. Nah, berarti ini kurang dari 6. Nah, kita selesaikan di sini X kuadrat ditambah 5X. Nah, ini saya pindahin ke sebelah kiri ya, jadi minus 6 kurang dari 0. Nah, udah itu kita faktorkan. Ya, ini X, ini X. Nah, kita bikin garis bilangan seperti ini. Ya, berarti ini pembuat nolnya adalah plus 6 dan min 1. Ya. Nah, di sini berarti minus 6. Di sini minus 6. Di sini positif 1. Ya. Kita cek poin boleh, tapi boleh juga kita lihat dari nilai koefisien dari X kuadratnya itu positif negatif. Ya. Ternyata dia positif, maka paling kanan ini positif, pasti positif. Ini pasti negatif, ini pasti positif. Jadi selang-seling gitu ya. Nah, kita cari yang kurang dari 0 atau yang negatif, berarti yang ini. Ini belum selesai, ingat ya. Nah, kita lihat ini. Jadi kita harus mengiris antara syarat ini.
X kurang dari minus 5 dan X antara minus 6 sampai 1 ya. Minus 5 itu posisinya ada di sebelah sini berarti ya. Nah, di sebelah sini ini minus 5. Nah, dia kurang dari minus 5. Berarti kalau kurang dari dia ke sebelah kiri ya. Nah, seperti itu. Maka inilah himpunan penyesuaiannya. Ya, yang diiris oleh kedua-duanya. Nah, itu baru daerah yang pertama. Nah, kita lihat lagi untuk daerah yang kedua. Ya, untuk daerah kedua. Nah, ini untuk daerah yang X-nya itu di antara minus 5 dan 0. Ya. Yang minus 5-nya dia masuk ke daerah 2. Gitu ya. Sepertinya jadi ini pakai sama dengan. Nah, kita tulis lagi soalnya. Ini adalah nilai mutlak dari X kuadrat ditambah dengan 5X. Ya. Nah, ini kurang dari 6. Nah, kita lihat dia positif atau negatif. Ternyata dia kurang dari 0 atau negatif. Kalau negatif, maka ini harus dikali minus 1. Ya. Di minus X kuadrat minus 5X. Ya. Udah, berarti seperti ini yang kita pakai ketika dibuka tanda mutlaknya. Terus lagi, ini kurang dari 6. Ya. Ini minus X kuadrat minus 5X minus 6 kurang dari 0. Nah, kita bagi dengan minus 1. Ya. Kedua ruas kita bagi dengan minus 1. Biar lebih memudahkan pengerjaan kita. Nah, jadi ini menjadi X kuadrat ya, plus 5X plus 6. Nah, tandanya jadi berubah. Yang tadinya kurang dari, jadi lebih dari 0. Ya. Nah, itu kita faktorkan. Ya, berarti ini X plus 2. Ya. Ini adalah X plus 3. Ya. Dia lebih besar dari 0. Terus kita pakai garis bilangan. Garis bilangan seperti ini. Berarti di sini adalah ya nah di sini minus 3 ya, di sini adalah minus 2. Gitu ya. Seperti biasa kita cek poin ya, atau langsung aja juga boleh. Dimulai dari sebelah kanan, koefisiennya dia positif ya, ini positif, ini negatif, ini positif. Nah, kita cari yang lebih besar atau yang positif, berarti sebelah sini. Ya, seperti itu. Nah, kita iris dengan persamaan ini. Ya. Persamaan yang ini itu adalah dari minus 5, berarti ini ya. Minus 5 di sebelah sini. Di sini minus 5. Terus di sini adalah 0. Ya, ini bulatnya penuh. Ini 0. Nah, ini di antara minus 5 ke 0. Nah, daerah yang diarsir dua-duanya adalah berarti yang ini ya. Warna biru aja. Nah, ini. Nah, daerah sini dan daerah sini. Ini himpunan penyelesaian untuk daerah kedua. Nah, terakhir ini kita cari daerah himpunan penyelesaian untuk daerah ketiga. Ya, untuk daerah ketiga ini X-nya dia lebih besar dari 0. Ya, lebih besar sama dengan. Jadi 0-nya ngikut ke yang sebelah kanan ya. Kalau ini kan tidak ada. Ya, tidak ada sama dengannya, ini ada sama dengannya. Oke, kita tulis ulang lagi. Ini adalah X kuadrat plus 5X kurang dari 6. Seperti itu. Kita lihat positif apa negatif nih untuk daerah 3 ini. Nah, ternyata dia lebih besar dari 0 atau positif. Maka kita tulis ulang, tidak usah dikali minus 1. Ini X kuadrat ditambah 5X. Nah, kurang dari 6. Ya, kita selesaikan. Ini X kuadrat plus 5X minus 6 kurang dari 0. Ya, kita faktorkan saja. Ini adalah X plus 5 ya, adalah X minus 1 ya.
kurang dari 0, kita pakai garis bilangan seperti ini. Di sini ada minus 1, di sini positif 1 ya. Ini, nah di sini minus 5 ya, ini minus 5, berarti di sini positif 1 ya. Nah, dari sini nih, biar jadi 0 kan ya, jadi X sama dengan minus 5, X sama dengan 1. Kita terus cari ya, checkpoint sebelah sini. Nah, ingat ya, ini tadi ini positif, ini negatif, ini positif. Kita cari yang kurang dari 0 atau yang negatif, berarti yang ini. Oke. Nah, kita iris dengan yang kedua ya, dengan syarat ini ya. Di syaratnya di sini X-nya lebih besar sama dengan 0. Nah, posisi 0 itu ada di sebelah sini ya. Nah, sini ini 0. Dia lebih besar sama dengan berarti di sebelah kanan. Penulisannya ini. Nah, itu ya. Nah, udah dapat himpunan penyelesaian dari 3 daerah, lalu kita gabung ya ketiga daerah ini ya. Saya kerjain di atas saja. Ini saya hapus dulu. Ya, hapus dulu seperti ini. Hapus aja dulu. Oke. Kita lihat daerah 1 di sini. Kita pakai garis bilangan seperti ini. Ya. Nah, ini dari minus 6 sampai minus 5 ya. Jadi sini minus 6, sini minus 5 ya. Seperti ini banyak penyelesaiannya. Terus untuk daerah 2 ya, minus 5, minus 3, minus 2, 0. Minus 5, minus 3 di sini. Ya, ini minus 5, minus 3, minus 2, di sini 0. Minus 5-nya ini. Seperti itu, berarti dari sini ke sini, dari sini ke sini. Nah, untuk daerah 3, ini dari 0 sampai 1. Ya, dari maaf. Oke. Ya, dari 0 sampai 1. 0, ini 1 ya, seperti ini. Nah, berarti kalau kita gabung, kita lihat gabung himpunan penyelesaiannya kayak seperti apa. Ya, berarti dari minus 6 sampai minus 5, berarti ini daerahnya. Ya, digabung semuanya, berarti ini masuk ya, berarti sampai sini nih. Nah, berarti ini himpunan penyelesaiannya. Satu lagi, nah ini digabung dengan ini nih. Ini. Nah, berarti sampai sini. Oke. Nah, berarti ini dari minus 6 ya. Terus sampai minus 3. Nah, di X di antara minus 6 sampai minus 3. Nah, satu lagi. Ini dari minus 2 sampai 1 ya. Di X-nya ya di antara minus 2 sampai 1 ya. Berarti ini. Dan ini hubungannya adalah atau ya, atau. Jadi jawabannya adalah himpunan penyelesaiannya dari minus 6 sampai minus 3 atau dari minus 2 sampai 1.
Berarti jawabannya adalah yang C. Nah, itu ya. Jadi seperti itu dengan cara definisi. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami ya teman-teman semuanya. Nah, kita akan masih mengerjakan soal nomor 2, tapi kita coba kerjakan dengan menggunakan sifat-sifat pertidaksamaan tanda mutlak. Ya, kalau kita lihat soal seperti ini kan tanda mutlak kurang dari A gitu ya, di mana A-nya itu positif. Nah, masih ingat kan ya konsepnya? Kalau saya punya tanda mutlak dari fx, ya, dia lebih kecil dari A, ya, di mana A-nya itu dia positif, ya. Nah, maka kita akan selesaikan seperti ini. Jadi fx-nya, ya, itu nanti di antara minus A sampai positif A. Nah, ini konsepnya ya. Saya kasih kurung dulu. Nah, seperti ini. Nah, ya. Nah, gitu ya. Kita tulis lagi soalnya. Jadi tanda mutlak dari x kuadrat plus 5x kurang dari 6, ya. Ini akan menghasilkan, ya ini sama saja dengan ketika dibuka tanda mutlaknya. Jadi x kuadrat plus 5x. Nah, ini di antara, ya, minus 6, ya, sampai 6. Ya. Nah, berarti di sini kita kerjainnya kalau seperti ini itu kita lihat dari dua sisi. Pertama kita kerjain dari ini dulu. Nah, ya. Di minus 6 kurang dari x kuadrat plus 5x, gitu ya. Yang satu lagi dari sini. Nah, x kuadrat tambah 5x kurang dari 6. Nah, kita kerjain dulu yang pertama ini, yang warna kuning dulu, gitu ya. Saya nulisnya boleh gini kan, x kuadrat plus 5x, dia lebih besar dari minus 6, sama aja kan. Pokoknya dia tandanya itu, ya, lebih besarnya ke x kuadrat, ya. Jadi x kuadrat plus 5x, nah, lebih besar dari minus 6, gitu. Nah, ini hubungannya itu sebenarnya dan. Ini dan, gitu ya, ini dan. Nah, tuliskan dan. Itu lagi adalah x kuadrat plus 5x, ya, kurang dari 6. Nah, kita kerjakan sebelah sini dulu. Ini adalah x kuadrat plus 5x. Ya. Nah, terus ini adalah plus 6. Lebih besar dari 0. Ya. Dan ini x kuadrat plus 5x, ya, kurang dari 6. Ini lebih kecil dari 0. Ya. Ini kita faktorkan. Ya, ini adalah x plus 2 dikalikan x plus 3 lebih besar dari 0. Dan ini x kuadrat x ini adalah plus 6, ya, x min 1 kurang dari 0, tuh ya. Nah, maka kita pakai garis bilangan ini, ya. Ini adalah ini minus 3, itu lagi minus 2, ya. Kita cek poin di sini, ini plus min plus, ya. Kita cari yang positif, berarti yang sebelah sini, sebelah sini. Nah, itu. Dan sebelah sini, ya. Ini berarti minus 6. Satu lagi adalah 1, ya. Kita cek poin ini plus min plus. Kita cari yang lebih kecil, berarti yang negatif, ya. Lebih kecil dari 0 yang negatif. Nah, karena ini hubungannya dan, ya, dan itu berarti irisannya, ya. Irisan dari kedua pernyataan tersebut. Nah, kita kerja di sini aja. Oke. Saya bikin garis bilangan baru, ya. Angka-angkanya ini, ya, yang pertama yang paling kecilnya minus 6,
terus ada minus 3 di sini, ada minus 2, ya, ada 1. Nah, untuk yang pertama ini, minus 3 lebih kecil berarti sebelah sini ya. Sebelah sini. Nah, satu lagi sebelah sini. Nah, satu lagi yang antara minus 6 sampai positif 1. Nah, berarti yang diiris ini kan dan ya. Dan itu artinya yang diiris kedua-duanya. Yang ini. Nah, satu lagi yang ini. Ya, berarti X itu ya di antara minus 6 dan minus 3, atau X itu di antara minus 2 sama 1. Ya, berarti jawabannya mana? Minus 6, minus 3. Oke. Minus 2, 1. Berarti sama ya jawabannya yang C. Oke. Mudah-mudahan dipahami, bisa dipahami teman-teman ya. Kalau tidak paham bisa diulang lagi pembahasannya. Oke. Oke, kita lanjutkan soal nomor 3 ya. Ini adalah soal UMPTN tahun 1993 ya. Jika 2x, tanda mutlak 2x kurang 3 kurang dari 1 dan 2x kurang dari 3, maka kita kerjakan pertama dengan cara definisi dulu ya. Nah, pertama kita lihat di dalam tanda mutlak sendiri kan ada 2x minus 3. Nah, kita sama dengan 0. Jadi 2x minus 3 dia sama dengan 0. Pada saat ini mudah-mudahan sudah bisa ya. Jadi X-nya sama dengan 3/2. Itu yang pertama. Yang kedua, kita bikin garis bilangan seperti ini. Batasnya adalah di 3/2 ya. Nah, ini kita sebut daerah pertama. Ya. Ini kita sebut daerah kedua. Ya. Untuk daerah pertama ini kita cek poin ya. Nah, kita tulis dulu untuk 2x minus 3 dia positif atau negatif, dan juga sama 2x minus 3 dia positif atau negatif ya. Nah, kita lihat untuk yang kurang dari 3/2 ini kita masukin aja angka 0 ya. Masukin 0 ke sini, 2 kali 0 kurangi 3 berarti dia negatif. Ini kurang dari 0. Nah, ini positif gitu ya. Kita kerjakan untuk daerah 1 dulu ya. Nah, daerah 1 itu ya X-nya kurang dari 3/2 ya. Nah, ini soalnya 2x minus 3. Kita lihat kurang dari 1 ya. Kurang dari 1 berarti ini ketika dia nilainya negatif, berarti harus dikali negatif 1 ya. Ketika dibuka tanda mutlaknya ini harus dikali negatif 1. Berarti negatif 2x ya ditambah 3 ya. Jadi seperti itu. Kita tulis ulang. Ini kurang dari 1. Nah, kita selesaikan di sini ya, minus 2x ini kurang dari minus 2 ya. Kita kurangi 3 ya. Nah, maka X-nya berarti berapa nih? 1 ya. Nah, ingat ya, ini kan dibagi dengan negatif 2 ya. Kalau dibagi negatif 2 yang tadinya tandanya kurang dari, jadi lebih dari. Itu ya. Nah, itu. Nah, terus kita bikin irisan dari penyelesaian dari pertama syaratnya, kedua hasilnya dari sini. Ya, pertama di sini ada 1 ya. Setelah lagi ada 3/2 di sini. Nah, yang pertama itu adalah X-nya lebih dari 1 berarti ke kanan. Seperti itu. Ini X kurang dari 3/2 berarti dia ke sebelah kiri. Himpunan biasanya irisannya ini berarti. Itu yang pertama. Daerah pertama. Terus daerah kedua. Ya, daerah kedua ini dia X-nya lebih dari 3/2 ya. Nah, kita tulis lagi soalnya.
ini adalah 2x minus 3. Ini kurang dari 1. Kita cek poin. Ya, ini ternyata positif. Positif berarti tulis ulang saja. 2x minus 3 kurang dari 1. Maka ini 2x kurang dari 4. Maka x-nya adalah kurang dari 2. Kita bikin garis bilangan seperti ini. Di sini ada 3/2. Di situ ada 1 ya. Ya, dia lebih besar dari 3/2 sebelah kanan. Ya, kurang dari 2 berarti. Oh, 2, maaf. Ini 2 ya. Oh, ini 2. Nah, 2. Jadi dia ke sebelah kiri ya, 2. Ya. Nah, itu. Ya. Berarti himpunan penyelesaiannya ini ya. Nah, berarti himpunan penyelesaian dari 1 dan 2 adalah digabung. Ya. Kita gabung. Seperti ini. Di sini jadi ada 1. Di sini ada 3/2. Ya. Satu lagi. Sebelah sini ada 3/2. Satu lagi ada 2. Di sini 2. Ya. Ini dari penyelesaiannya seperti ini. Ini dari sini ke sini. Ya. Berarti himpunan penyelesaiannya berarti kalau digabung berarti dari sini gabung sama ini berarti sampai sini nih. Nah, ini himpunan penyelesaiannya. Ya, segini. Ya. Ini angkanya 1. Nah, ya. Nah, berarti nanti himpunan x ya antara 1 dan 2. Nah, ini belum selesai. Kenapa? Karena ada satu soal lagi. Nah, dan 2x-nya kurang dari 3/2. Nah, 2x kurang dari 3 gitu ya. Nah, maka x-nya kurang dari 3/2. Ini hubungannya dan, berarti kalau dan itu diiris. Ya. Nah, kita kerjain berarti yang ini himpunan penyelesaiannya ya. Nah, yang dari yang pertama ini kan dia dari 1 ya. Kita lihat lagi. 1 sampai 2 ya. Ini dari 1, ini sampai 2. Nah, ini penyelesaian seperti ini. Nah, tapi dia kurang dari 3/2. Nah, diiris 3/2 di sini nih. Nah, 3/2 di sini. Kurang dari, berarti kalau kurang dari sebelah kiri. Nah, seperti itu. Berarti yang diiris kedua-duanya adalah ini. Nah, maka jawabannya adalah x di antara ya 1 sama 2. Gitu. 1 sama 3/2 ya. 1 sampai 3/2 berarti yang D. Ya, ini. Nah, itu kira-kira penyelesaian soal nomor 3 dengan cara definisi. Nah, kita lanjutkan masih soal nomor 3, kita bandingkan dengan cara sifat-sifat pertidaksamaan nilai mutlak ya. Nah, kita lihat soalnya ini adalah bentuk dari tanda mutlak fx kurang dari 1 ya. Nah, sekalian ingatkan kembali, jadi kalau ada tanda mutlak fx ya, dia kurang dari a, nah di mana a-nya syaratnya ya, ini harus positif. Nah, maka penyelesaiannya ini tinggal diapain? Berarti kalau tinggal dibuka fx-nya, ya cuma dia di antara dari minus a sampai a. Ya. Saya kurangin dulu. Seperti ini. Nah, seperti itu. Nah, kita tulis soalnya. Ini adalah tanda mutlak dari 2x minus 3 kurang dari 1. Nah, lihat ini 1 itu positif ya. Nah, ini memenuhi. Berarti ini bisa kita kerjakan seperti rumus yang di atas ya. Di 2x minus 3 ya. Di antara minus 1 sampai positif 1 ya. Nah, kita kerjakan di sini semua ruas kita tambahin 3 ya. Untuk menghilangkan minus 3-nya. Maka ini akan menghasilkan
2x, ya, sebelah sini adalah positif 2, ya. Sebelah sini adalah positif 4, ya, kita bagi lagi, ya, kita bagi 2, ya, kita bagi 2. Nah, ini menjadi x, ya, ini menjadi 1, ini menjadi 2. Nah, ini baru penyelesaian yang soal 2x min 3. Ya, tanda mutlak kurang dari 1. Nah, terus di dan 2x min 3 seperti biasa ya. Hubungannya dan 2x kurang dari 3, ya, maka x-nya kurang dari 3/2. Nah, kita gabungkan sama seperti tadi. Ya, ini penyelesaian yang pertama. Dia antara 1 dan 2. Di sini ada 3/2. Nah, ini penyelesaian yang pertama yang sebelah sini. Nah, yang keduanya, dia kurang dari 3/2, berarti sebelah sini. Maka himpunan besarnya yang diiris oleh kedua-duanya, berarti yang ini. Ya, maka x-nya di antara 1 dan 3/2. Ya, di antara 1 dan 3/2. Berarti jawabannya sama ya, yang D. Seperti itu ya. Cara mengerjakan yang tadi dengan definisi, yang sekarang dengan cara sifat-sifat pertidaksamaan nilai mutlak. Nah, untuk soal nomor 4, ini juga sama, ini soal UMPTN tahun 95, cuma bedanya dari 1 sampai 3 kan tadi lebih kecil ya. Tanda mutlak lebih kecil, kalau ini lebih besar. Kita sama akan menggunakan dua cara. Pertama, definisi. Kedua, dengan cara sifat ya. Dan hasilnya harus sama gitu ya. Nah, kita kerjakan dulu dengan cara definisi. Berarti sama seperti tadi ya. Sekalian kita berlatih. Kalau definisi itu harga di dalam tanda mutlaknya itu kita sama dengan 0 dulu gitu ya. Jadi 3x ya plus 2 dia akan sama dengan 0 ya pada saat x-nya sama dengan berapa? X-nya sama dengan minus 2/3 ya. Ya, nanti caranya bisa dilihat di video sebelumnya ya. Nah, berarti yang kedua adalah bikin garis bilangan. Ya. Bikin garis bilangan seperti ini. Pembatasnya adalah ini, minus 2/3. Ya. Nah, kita tulis di sini yang 3x plus 2-nya dia positif atau negatif. Nah, di daerah 2-nya juga yang 3x plus 2-nya dia positif atau negatif ya. Kita cek poin aja. Pakai 0, misalkan 0 posisinya di sebelah kanan ini ya. Nah, kalau kita masukin 0, ternyata dia adalah positif. Nah, kalau ini kita masukin aja misalkan minus 2 ya. Kalau minus 2 berarti dia negatif. Itu ya. Ini kita sebut dengan daerah pertama. Ini kita sebut daerah kedua. Oke. Ya, coba kita ke atasin dulu. Ini ya. Nah, kita kerjakan untuk daerah pertama. Ya, daerah pertama itu adalah x-nya yang kurang dari minus 2/3 ya. Nah, kita tuliskan ini soalnya. Coba kita lihat lagi ke atas. 3x plus 2 lebih besar dari 5, lebih besar ya. Nah, jadi tanda mutlak 3x plus 2 dia lebih besar dari 5 ya. Kita lihat ini 3x plus 2 dia nilainya positif apa negatif. Nah, ternyata dia kurang dari 0 atau negatif. Kalau negatif berarti dikali minus 1 ya. Berarti minus 3x ya. Minus 2 ya, dia lebih besar dari 5. Ya, jadi ketika dibuka tanda mutlaknya jadi dikali negatif. Ya, yang 5-nya ingat jangan dikali negatif ya. Karena ini tidak beda yang dikali negatif cuma tanda mutlaknya doang ya. Nah, kita lanjutkan di sini berarti min 3x ya, ini berarti lebih besar dari 7 ya. Nah, maka x-nya adalah minus 7/3 ya. Nah, ini kalau dibagi kan dibagi negatif 3. Nah, tanda pertidaksamaan kalau dibagi negatif dia akan berubah. Jadi yang tadinya lebih besar jadi lebih kecil. Terus kita bikin garis bilangan ya. Di sini adalah minus 7 ya per 3.
Ya, sebelah sini minus 2/3. Apa kebalik ya? Minus 7/3. Oh iya benar ya, minus 7/3 sebelah sini ya. Karena ini kan 1 lebih, kalau ini kurang dari 1. Nah, berarti minus 7/3-nya di sebelah kiri, di sebelah kanan. Nah, kita lihat penyelesaiannya. Dia lebih kecil dari minus 7/3 ya, berarti dia ke sebelah kiri, sebelah sini. Nah, ini lebih kecil dari minus 2/3, berarti dia ke sebelah kiri juga. Nah, sebelah sini. Ya, berarti gimana penyelesaiannya ini, ya, yang diiris oleh kedua-duanya. Itu yang pertama. Daerah pertama. Sekarang kita kerjain daerah kedua. Ya. Untuk daerah kedua, berarti X-nya itu lebih besar, pakai sama dengan minus 2/3 ya. Nah, ini kita tulis soalnya, tanda mutlak dari 3X plus 2, dia lebih besar dari 5 ya. Ini kita cek ternyata dia positif, lebih besar dari 0, maka tidak usah dikali negatif, langsung aja ketika dibuka jadi 3X plus 2 ya, lebih besar dari 5 ya, maka ini 3X lebih besar dari 3, maka X-nya lebih besar dari 1. Kita pakai garis bilangan, di sini ada minus 2/3 ya, di sini ada 1 ya. Kita iriskan yang sebelah sini lebih besar ya, ini pakai ini ya. Nah, ini penuh ya, dia lebih besar dari minus 2/3, berarti ke kanan. Di yang ini lebih besar dari 1, berarti dia ke kanan juga. Kayak penyelesaiannya ini ya. Nah, ya. Nah, terus kita gabung ya, gabung dari daerah 1 dan daerah 2. Nah, daerah 1 ini ya, itu kan irisannya adalah minus 7/3 ke kiri ya, ke sini. Nah, itu lagi dia 1, dia ke kanan. Nah, berarti ketika digabung ya, berarti ini ya, gimana penyelesaiannya? Nah, maka ini X lebih kecil dari minus 7/3 atau ya X-nya lebih besar dari 1 ya. Kita lihat yang mana. Nah, berarti jawabannya yang B ya, X-nya lebih kecil dari minus 7/3 atau X-nya lebih besar dari 1, berarti yang B. Nah, itu cara definisi. Nah, kita kerjakan sekarang dengan cara sifat nilai mutlak ya. Nah, kita lihat, ini soalnya dia dalam bentuk tanda mutlak fx lebih besar dari A ya. Nah, jadi ini tanda mutlak fx ya, lebih besar dari A ya, dimana A-nya itu dia lebih besar dari 0. Nah, maka kalau ada seperti ini, ingat ya tadi sifat mutlak yang kedua, kalau lebih besar maka jawabannya nanti fx-nya dia lebih kecil dari negatif A, atau fx-nya lebih besar dari A. Nah, ini jawabannya. Nah, ini seperti ini. Nah, kita tulis lagi soalnya. Tanda mutlak dari 3x plus 2 ya, lebih besar dari 5. Nah, di sini 5-nya dia positif kan ya. Nah, ini A-nya dia positif. Maka kita bisa kerjakan. Nah, nanti jawabannya adalah 3x plus 2 dia lebih kecil dari minus 5, atau ya 3x plus 2 dia lebih besar dari 5 ya. Kita kerjakan sebelah sini, maka ini 3x ya kurang dari minus 7 ya. Di sini atau di sini 3x ya lebih besar dari 3 ya. Di sini x-nya lebih kecil dari minus 7/3 atau
X-nya lebih besar daripada 1 ya. Berarti jawabannya mana? Berarti jawabannya yang B ya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Oke. Ya, kita lanjutkan soal nomor 5. Ini adalah soal UMPTN tahun 1993 ya. Kita baca soalnya. Himpunan semua X yang memenuhi pertidaksamaan tanda mutlak dari 2X plus 1 kurang dari tanda mutlak 2X min 3 adalah berapa? Nah, kita akan kerjakan pertama dengan cara definisi ya. Oke. Untuk mengerjakan dengan cara definisi, pertama yang nilai yang ada di dalam mutlak ini ya, ini ada 2, kita sama dengan kan 0 ya. Yang pertama ya, yaitu yang 2X plus 1 ya. Dia akan sama dengan 0 saat kapan? Ya, saat X-nya sama dengan min setengah. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ini ada 2. Nah, yang kedua yang 2X minus 3. 2X minus 3 ini akan sama dengan 0 ya, saat X-nya sama dengan 3/2. Oke, saya ke atasin dulu ini. Nah, ya. Berarti kita seperti biasa kita bikin garis bilangan ya. Yang kedua kita bikin garis bilangan. Nah, ini. Oke, saya panjangin aja seperti ini. Oke, yang pertama dia batasnya di min setengah ya. Yang ini min setengah. Min setengah. Lalu di sini 3/2. Nah, daerah ini kita sebut daerah 1. Kita sebut daerah 2. Ini kita sebut daerah 3. Nah, untuk daerah 1 yaitu kita tentukan untuk 2X plus 1. Nah, satu lagi untuk 2X minus 3. Ya, ini juga sama. Kita tentukan nanti daerahnya, dia positif atau negatif. 2X minus 3 juga sama. 2X plus 1, ini 2X min 3. Nah, caranya kita seperti biasa dengan cara checkpoint ya. Nah, yang paling mudah adalah kita cek di X sama dengan 0. Nah, ini di daerah 2 ya, 0 itu ya. Nah, kita cek di sini, kalau kita masukin 0 ke persamaan ini, yang pertama 2X plus 1, maka 2 kali 0 ditambah 1, ya, maka dia akan jadi positif atau lebih besar dari 0. Sedangkan yang kedua, ini kalau kita masukin 0, itu jadi negatif. Nah, sekarang daerah 1, misalkan kita masukin minus 2 ya, minus 2, ini jadi negatif, ya. Ini masukin juga minus 2, ini jadi negatif juga. Nah, sedangkan yang sebelah sini, kita masukin misalnya 2, ya. 2 ini jadi positif, ya. Yang sebelah sini juga sama positif. Nah, bisa dari 0. Nah, pertama, terus kita kerjain per daerah ya. Nah, pertama daerah 1 dulu. Ya, daerah 1 itu daerah yang X-nya ya kurang dari ini minus setengah. Seperti itu ya. Nah, coba saya ke atasin lagi di sini. Oke. Nah, kita tulis soalnya dulu. Kita tulis soalnya, nah ini 2X plus 1 kurang dari ya, 2X plus 1. Oke, jadi soalnya adalah ini, tanda mutlak 2X plus 1 kurang dari tanda mutlak dari 2X minus 3. Gitu ya. Nah, kita lihat untuk daerah 1 ini, ternyata dua-duanya negatif. Nah, kalau dua-duanya negatif, berarti tanda mutlak ini ketika dibuka itu harus dikali minus 1. Ya. Jadi ini sama dengan minus 2X minus 1. Gitu ya. Lebih kecil. Ingat ya, tanda mutlaknya tidak usah dikalikan. Yang tandanya tidak usah dikalikan minus 1. Yang dikalikan minus 1 itu adalah tanda mutlak itu sendiri. Gitu ya. Jadi ini tetap tandanya. Ini juga sama. Dikali minus 1 adalah minus 2X plus 3. Gitu ya. Nah ini
saya pindahin yang mengandung X ke sebelah kiri gitu ya. Nah, ini jadi habis minus 2X, ini jadi plus 2X, jadi ini 0. 0 lebih kecil dari, ini saya pindahin ke sebelah sana, jadi ini 4. Nah, 0 lebih kecil dari 4. Nah, ini pernyataan ini benar. Ya, benar. Jadi artinya kalau ada pernyataan seperti ini, berarti semua nilai X itu memenuhi. Nah, atau X-nya adalah anggota real. X-nya adalah anggota real. Nah, tapi kita harus diiris dengan yang syarat ini, ya. Jadi hati-hati untuk penyelesaiannya, ini harus diiris dengan X kurang dari minus 1. Ya. Nah, jadi iris, ini adalah X anggota real. Nah, kalau X anggota real itu berarti semuanya memenuhi, ya. Dari sini sampai sini nih. Nah, diiris dengan yang X minus setengah ini ya. Nah, ini minus setengahnya sebelah sini. Dia lebih kecil ya, lebih kecil itu sebelah mana? Sebelah kiri. Nah, sebelah sini. Jadi himpunan penyelesaiannya ini. Nah, berarti X-nya kurang dari minus setengah. Nah, itu untuk daerah pertama ya. Nah, kita lihat daerah yang kedua seperti apa. Nah, untuk daerah kedua ini sama. Ya, daerah kedua itu untuk X ya, berarti ini di antara minus setengah dan 3/2 ya. Ini kalau yang setengahnya dia masuk ke sebelah kanannya, berarti ke sini ya. Kita tulis lagi soalnya, ini adalah 2X plus 1 ya, lebih kecil dari tanda mutlak 2X minus 3. Nah, kita lihat di daerah sini, ternyata untuk 2X plus 1 dia positif, lebih besar dari 0. Maka kalau positif kita tulis apa adanya ya. Tidak usah dikali minus 1. Jadi ini adalah 2X ya, plus 1. Nah, lebih kecil. Nah, untuk 2X minus 3 dia kurang dari 0 atau negatif. Maka harus dikali minus 1. Jadi minus 2X plus 3. Kita pindahkan yang mengandung variabel X kita ke sebelah kanan ya. Jadi ini adalah 4X lebih kecil dari, dipindahin ini 2. Nah, jadi X-nya lebih kecil dari setengah. Ya. Nah, himpunan penyelesaiannya sama. Kita bikin garis bilangan. Di sini ada X-nya minus setengah, dia pakai tanda sama dengan, berarti bulat seperti ini. Ya, ini adalah minus setengah. Seperti itu. Lalu di sini ada 3/2. Ya, berarti ini 3/2. Nah, ini syaratnya. Berarti dari sini ke sini, ini syarat. Terus X-nya kurang dari setengah. Ya, kalau kurang dari setengah berarti di sini ya. Nah, ini setengahnya di sini. Kurang di setengah berarti ke sebelah kiri. Maka himpunan penyelesaiannya adalah ini. Nah, itu untuk daerah yang kedua. Nah, untuk daerah yang ketiga, ya. Nah, daerah ketiga, ini untuk X-nya yang lebih besar sama dengan 3/2. Ya. Kalau ini 3/2, yang 3/2-nya masuk ke ruas sebelah kanan aja gitu ya. Kita tulis soalnya, ini adalah tanda mutlak dari 2X plus 1 lebih kecil dari tanda mutlak 2X minus 3. Nah, kita lihat untuk 2X plus 1 dan untuk 2X min 3 dia positif dua-duanya. Berarti kita tulis ulang saja dua-duanya. Ini tetap 2X plus 1 kurang dari, ini juga sama, 2X minus 3. Ya. Ini saya pindahin ke sebelah sana, jadi ini 0 ya. Kurang dari, ini pindah ke sebelah sana, menjadi minus 4. Nah, pernyataan ini adalah salah. Ya, 0 kurang dari minus 4. Berarti salah ya. Salah. Nah, jadi himpunannya dia himpunan kosong. Tuh, himpunan kosong. Ya. Nah, tapi harus diiris. Ya, berarti ini salah ya. Oke, salah. Berarti ini salah. Berarti ini himpunannya himpunan kosong. Oke. Nah, berarti untuk himpunan penyelesaiannya adalah gabungan dari ini. Ya, gabungan dari daerah 1 dan daerah 2 ya, kita gabungkan
kita di atas aja. Nah, sebelah sini untuk daerah 1 kita lihat. Nah, untuk daerah 1, nah dia adalah X-nya kurang dari minus setengah ya. Nah, ini seperti ini. Oke, ini minus setengah seperti ini, kurang dari berarti ke sebelah kiri ya. Untuk daerah 2 kita lihat. Nah, ini adalah dari min setengah sampai setengah. Ini dari minus setengah sampai setengah. Nah, gitu ya. Nah, dari sini sampai ke sini. Oke. Ya. Nah, nanti himpunan penyelesaiannya adalah digabung ya, digabung dari daerah 1 dan daerah 2. Nah, jadi kalau gabung berarti ini kan digabung ya. Berarti sampai sini nih. Nah, gabungannya. Jadi kalau ini digabung dengan ini, maka penyelesaiannya gimana? Ya, berarti kan ini masuk nih, melebur nih, yang min setengah ini melebur. Nah, jadi himpunan penyelesaiannya adalah berarti X kurang dari min setengah ya. Di X kurang dari setengah ya. Nah, setengah. Kan ini gabungannya ya. Nah, kalau bisa saya gambarkan seperti ini sebenarnya. Nah, jadi ini setengahnya. Nah, ini gabungannya ke sana berarti ya. Nah, gitu ya. Nah, ini adalah X yang kurang dari, saya hapus dulu aja. Nah, ini gabungannya. Nah, berarti ini adalah X. Ya, ini X kurang dari setengah. Ya, berarti jawabannya yang B ya. Oke, seperti itu. Kalau belum paham bisa diulangi lagi ya. Nah, oke. Nah, kita kerjakan nomor 5 ini dengan cara definisi ya. Kita lihat soalnya di sini kalau misalkan tanda mutlak, suatu tanda mutlak kurang dari tanda mutlak yang lain, maka ini caranya menurut sifat dari pertidaksamaan nilai mutlak adalah seperti ini. Ini nilai mutlak dari fx ya, kurang dari nilai mutlak dari gx. Seperti itu. Nah, ini kedua ruas kita bisa kuadratkan. Nah, caranya gitu ya, dikuadratkan aja. Jadi ini adalah f kuadrat dari x ya. Tandanya tidak berubah. Ini g kuadrat dari x. Yang gitu ya. Nah, kita lihat contoh. Nah, soalnya seperti ini. 2x plus 1 kurang dari 2x minus 3. Nah, kita kuadratkan kedua buah ruas ini ya. Kuadrat, ini kuadrat. Nah, sebelum kita kuadratkan, ini ada sedikit teori ya. Jadi teorinya masih ingat kan ya, kalau misalnya saya punya A kuadrat lebih kecil dari B kuadrat, ya ini kan sama saja dengan A kuadrat min B kuadrat gitu ya, kurang dari 0. Nah, kalau bentuk seperti ini kan bisa kita ganti dengan apa? A plus B ya dikali A min B kurang dari 0. Nah, jadi kita misalkan aja, ini misalkan sebagai A-nya, ya ini sebagai B-nya gitu ya. Oke. Ini hapus dulu. Oke, kita hapus dulu. Ya. Kita lanjutkan. Nah, ini menjadi menjadi ini 2x plus 1 kuadrat ya. Dikurangi ini 2x minus 3 kuadrat. Ini kurang dari 0. Nah, ini tinggal kita jumlahkan saja ya. Dijumlahkan 2x.
2x ya ditambah 1 kita jumlahkan dengan 2x minus 3 ya. Nah, nanti kita kalikan dengan hasil pengurangannya ya. Ini 2x plus 1 dikurangi 2x minus 3. Nah, ini kurang dari 0. Nah, kita jumlahkan ya, 2x tambah 2x adalah 4x. 1 ditambah minus 3 adalah minus 2 ya. Sebelah sini ada 2x kurangi 2x adalah 0. 1 dikurangi min 3 adalah 4. Nah, 4 ini kurang dari 0. Kita kalikan, ini menghasilkan 8x minus 8. Oh, 4 kali 4, 16. Maaf ya. Oke, nah ini 16. 16x minus 8 kurang dari 0. Maka 16x kurang dari 8. Nah, nanti dapat x-nya adalah x-nya kurang dari 8/16 ya. Alias setengah ya. Ini sama saja x-nya itu kurang dari setengah. Nah, itu jawabannya. Kurang dari setengah. Jawabannya yang mana? Yang B. Oke, sama ya tadi dengan cara definisi maupun dengan menggunakan sifat-sifat dari pertidaksamaan nilai mutlak itu akan sama hasilnya, itu ya. Oke, kita lanjutkan soal nomor 6. Ini soal UMPTN tahun 1995 ya. Jadi soalnya pertidaksamaan dari harga mutlak 3 dibagi 2x min 1 lebih besar dari 1 mempunyai penyelesaian berapa. Nah, kita lihat dulu, tulis lagi soalnya seperti ini ya. Jadi harga mutlak dari 3 dibagi 2x minus 1 ya. Nah, ini lebih besar dari 1 itu ya. Nah, ini bisa kita tuliskan seperti ini. Jadi harga mutlak dari 3 ya dibagi dengan harga mutlak dari 2x minus 1 gitu ya. Ini lebih besar dari 1 atau bisa kita kali silang gitu ya. Jadi harga mutlak 3 nah yang lebih besar dari ini dikali 1 ya, dikali silang dikali 1 akan tetap ya. Jadi 2x minus 1 gitu ya. Nah, ingat ya, harga mutlak dari suatu x yang positif ini adalah sama dengan bilangan itu sendiri. Jadi tidak usah dikali negatif ya. Jadi ini sama dengan 3 lebih besar dari 2x minus 1. Nah, atau kita tuliskan seperti ini. Jadi harga mutlak dari 2x minus 1 gitu ya. Jadi lebih kecil daripada 3. Ya. Nah, soal inilah yang akan kita bahas ya, yang akan kita kerjakan. Ini soalnya kita ubah dalam bentuk seperti ini. Oke. Nah, kita akan kerjakan dengan menggunakan cara definisi ya. Ya, saya katasin dulu seperti ini. Oke. Nah. Oke, untuk cara definisi, kita cari dulu yang di dalam tanda mutlaknya itu harus sama dengan 0 ya. Jadi di sini saya tuliskan di sini. Jadi 2x ya minus 1 ini sama dengan 0 ya pada saat x-nya sama dengan setengah ya. Nah, sama dengan setengah. Terus yang kedua kita bikin garis bilangan ya. Garis bilangan. Nah, garis bilangan yang dibatasi oleh nilai dari si x-nya itu adalah setengah. Itu ya. Nah, ini kita sebut daerah 1 ya. Ini kita sebut dengan daerah 2. Nanti kita cek poin 2x minus 1 yang di daerah 1 dia bernilai positif atau negatif. Sama juga untuk yang daerah 2, 2x minus 1-nya dia bernilai positif atau negatif. Kita pakai x-nya sama dengan 0 saja ya. Berarti untuk yang daerah 1 kita pakai x-nya sama dengan 0, maka ini akan menjadi negatif atau kurang dari 0. Sedangkan ini berarti dia akan menjadi positif ya. Nah, terus kita kerjakan untuk daerah 1 dulu.
daerah 1 ini untuk X yang kurang dari setengah. Ya. Nah, terus kita tulis soalnya. Jadi harga mutlak dari 2X minus 1 ini kurang dari 3. Ya. Saya batasin dulu ini. Oke, ya. Nah, kita lihat untuk daerah 1, dia 2X minus 1-nya nilainya ternyata negatif. Maka ini harus dikali negatif 1. Jadi negatif 2X ya, ditambah 1 kurang dari 3. Ya, negatif 2X ya kurang dari 2. Ya, maka X-nya akan sama dengan berapa? Minus 1 ya. Minus 1, cuma ini karena dibagi negatif dengan negatif 2, maka tandanya berubah. Jadi seperti ini. Ya. Nah, itu kita pakai garis bilangan. Ya, himpunan penyelesaiannya. Yang pertama adalah untuk yang minus 1 seperti ini. Yang kedua, untuk yang setengahnya ya. Nah, berarti ini untuk yang X kurang dari setengah. Ya, berarti dia ke sebelah kiri. Nah, X-nya lebih besar dari minus 1, berarti di sebelah kanan. Maka himpunan penyelesaiannya ini untuk daerah 1. Ya. Terus yang kedua, oke, daerah yang kedua. Nah, ini untuk X-nya yang lebih besar dari setengah. Nah, ini nggak pakai sama dengan, kenapa? Coba kita lihat dulu ya. Kita lihat soalnya. Nah, lihat soalnya di sini kan 2X minus 1 ya. Nah, ingat ya, kalau ada persamaan A per B, gitu ya, maka syaratnya adalah B-nya tidak boleh sama dengan 0. Jadi artinya, si 2X ya, 2X minus 1-nya tidak boleh sama dengan 0. Ya, maka X-nya tidak boleh sama dengan setengah. Nah, ini menjadi syarat ya. Ini syarat nih. Makanya ini tidak dimasukin setengahnya, itu ya, dari sana. Oke. Nah, kita lanjutkan, berarti ini adalah 2X minus 1, ya, kurang dari 3. Nah, kita lihat daerah 2 ini, ya, daerah 2, ternyata dia nilainya positif, maka positif kita tulis ulang lagi, menjadi 2X minus 1, ya, kurang dari 3, maka 2X kurang dari 4, ya, maka X-nya adalah kurang dari 2. Kita pakai garis bilangan, seperti ini. Ini untuk yang setengah, nah ini untuk yang 2. Ya, X-nya lebih dari setengah berarti ke sebelah kanan, X-nya kurang dari 2 berarti sebelah kiri, maka himpunan penyelesaiannya ini. Nah, terus berarti nanti himpunan penyelesaiannya itu adalah gabungan dari daerah 1 dan daerah 2 gitu ya. Nah, maka untuk daerah 1 itu dari minus 1 sampai setengah. Kita gabung dengan daerah 2. Daerah 2 itu dari setengah ya sampai dengan 2 ya. Ini daerahnya dari sini ke sini, dari sini ke sini. Ya, berarti kalau kita gabung ya berarti jawabannya dari sini sampai sini ya. Jadi 2-nya melebur ya. Jadi HP-nya ini. Ya. Nah, jadi himpunan penyelesaiannya adalah X ya di antara minus 1 dan 2. Ya. Jadi jawabannya yang mana? Kita lihat, oke, berarti jawabannya yang D. Ya. Ini ada syaratnya ya, jadi X-nya tidak boleh setengah tadi gitu ya. Oke, seperti itu cara definisi untuk soal nomor 6. Nah, gimana kalau dengan cara sifat ya? Urutannya dari pertama sama, saya tidak usah tuliskan ulang, jadi kita dapatkan seperti ini kan, ya, 2E tanda mutlak 2X minus 1 kurang dari 3. Nah, kalau ada soal seperti ini, mesti ingat ya, untuk sifat, jadi kalau misalkan saya punya mutlak dari fx, ya, dia kurang dari A, dan A-nya apa? A-nya itu positif, nah, maka ini bisa diubah menjadi
nanti fx-nya ya di antara minus A sampai A. Nah, itu ya. Nah, ini. Nah, mudah-mudahan nanti hafal ya. Oke. Nah, kita kerjain aja di sini. Berarti kalau saya punya harga mutlak dari 2x minus 1 ya, kurang dari 3. Ya, ini 3-nya memang positif, lebih besar dari 0. Maka kita ubah ya menjadi 2x minus 1. Nah, ini di antara minus 3 sampai 3 ya. Udah itu kita tambahin 1 semua ruas ya. Ini berarti menjadi minus 2. Ya, ini menjadi 2x. Ini menjadi 4. Nah, udah itu kita maaf pakai warna kuning. Ya, kita bagi 2. Ya. Nah, ini menjadi x dari minus 1 sampai 2. Ya, berarti sama jawabannya dari minus 1 sampai 2. Nah, tadi syaratnya sudah kita bahas ya. Nah, ini syaratnya x-nya tidak boleh sama dengan setengah. Jawabannya yang C. Lanjut nomor 7, soal UMPTN tahun 2001. Himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan harga mutlak X ya, per 3 dikurangi 2 lebih kecil sampai dengan 6 adalah berapa ya. Seperti tadi ya, seperti soal nomor 6, bentuk seperti ini kita sederhanakan terlebih dahulu ya. Jadi ya, kita tulis di sini di harga mutlak dari X bagi 3 kurangi 2 ya, kurang dari sama dengan 6. Nah, ini bisa kita samakan penyebutnya ya. Kita per 3 ini menjadi X ya. Ini jadi kurang 6 ya. Lebih kecil sama dengan 6. Nah, ini seperti tadi ya. Jadi tanda mutlak X minus 6 bagi tanda mutlak 3 kurang dari sama dengan 6. Nah, ini bisa dikali silang ya. Pindahin aja ke sini ya. Di tanda mutlak X minus 6 ya, kurang dari sama dengan, nah ini kan tanda mutlak dari positif itu ya sama dengan 3 ya. Jadi 3 dikali 6 berarti langsung aja 18. Nah, ini yang akan kita pakai untuk menyelesaikan soal dengan cara definisi. Ya. Oke. Nah, berarti kita tulis di sini saja. Oke, di sini. Oke, nah, seperti biasa ya, untuk definisi kita cari yang X minus 6-nya ini, dia akan sama dengan 0, ya, saat X-nya sama dengan 6, ya. Terus kita bikin apa? Bikin garis bilangan. Ya, di sini adalah batasnya 6, ya. Oke, ini kita sebut daerah ya 1, ini kita sebut daerah 2. Ya. Nah, sebelah sini berarti ini adalah X minus 6. Kita cek nanti, ini juga X minus 6. Nah, kita cek yang 0 itu sebelah ini daerah 1 ya. Jadi ini nanti akan negatif ya. Nah, ini akan menjadi positif ya. Oke. Nah, terus kita lanjutkan. Set. Oke, di sini aja. Ya, untuk daerah 1. Daerah 1 itu adalah untuk X-nya kurang dari 6. Ya, kita tulis soalnya dulu. Ini ada harga mutlak dari X minus 6 kurang dari sama dengan 18 ya, gitu. Nah, kita lihat karena dia negatif, maka harus dikali negatif. Berarti negatif X ditambah 6 kurang dari sama dengan 18 ya. Jadi ini adalah negatif X
kurang dari sama dengan 12. Maka X-nya, nah ini sama dengan dibagi dengan negatif, jadi tandanya berubah. Jadi lebih besar sama dengan minus 12. Ya. Nah, udah itu, kita cari irisannya. Ya. Oke, irisannya seperti ini. Di sini ada 6. Ya. Nah, min 12 dulu ya. Nah, ini minus 12 dulu. Ini minus 12. Ya, di sini adalah 6. Ya, ini tanda bulatnya penuh ya. Ya, lebih besar sama dengan minus 12. Berarti arahnya ke sebelah kanan. Ya. Sedangkan ini adalah kurang dari 6, berarti ke sebelah kiri. Maka himpunan penyelesaiannya adalah ini. Itu untuk daerah 1 ya. Nah, terus untuk daerah kedua. Ya, daerah kedua. Daerah 2 itu untuk X yang lebih dari 6. Ya, ini sama dengannya masuk ke area yang kedua aja, gitu ya. Kita tulis lagi soalnya. Ini X minus 6, ya, kurang dari sama dengan 18. Nah, karena dia positif gitu ya, maka kita tulis apa adanya, seperti ini. Minus 6 kurang dari 18, maka X kurang dari sama dengan berapa? Berarti 24. Terus kita bikin garis bilangan. Ini adalah 6-nya. Ya, ini penuh, dua-duanya penuh. Juga penuh, 24-nya. Nah, X-nya lebih besar dari 6, berarti ke sebelah kanan, sedangkan yang ini adalah ke sebelah kiri. Maka himpunan penyelesaiannya adalah yang ini. Ya. Nah, terus penyelesaiannya itu adalah gabungan dari daerah 1 dan daerah 2 ya. Untuk daerah 1 itu dari ini minus 12 dan 6. Ini. Sedangkan daerah 2 itu dari 6 ya. Bulatnya penuh sampai ke 24 ya, berarti ini. Nah, nanti gabungannya adalah ini, dari sini sampai ke sini, jadinya berubur. Nah, ini himpunan penyelesaiannya. Nah, maka himpunan penyelesaiannya itu adalah X ya, dari minus 12 sampai 24 ya. Kita lihat jawabannya yang mana. Nah, minus 12 sampai 24, berarti jawabannya yang C. Ya, seperti itu. Nah, sekarang kita pakai dengan cara sifat ya. Nah, dari sini ketahuan, di sini ada harga mutlak dari fx ya. Harga mutlak dari fx ya. Ini lebih kecil sama dengan dari A ya. Lebih kecil sama dengan A, di mana A-nya itu harus positif. Nah, ini maka akan berlaku cara mengerjakannya ya. Kalau dia lebih kecil, maka fx-nya itu ya akan berada di antara minus A sampai positif A. Ya, ini rumusnya ya, formulanya. Seperti itu. Nah, coba kita kerjakan ya. Oke, ke atasin aja dulu. Oke, ini jadi sini ya. Oke, jadi harga mutlak dari X minus 6 ya, lebih kecil sama dengan 18. Nah, maka kita bisa gunakan caranya adalah berarti X minus 6-nya, berarti di antara berapa? Minus 18 sampai positif 18 ya. Langsung aja ini muka X ya. Kita tambahkan 6, maka ini adalah minus 12. Maka ini adalah 24 ya. Berarti sama ya, jawabannya adalah yang C ya. Jadi cara definisi memang lebih mudah, tapi harus tahu syarat ya, hati-hati syaratnya. Teman-teman semuanya, untuk menggunakan dengan cara sifat-sifat ini, harap diperhatikan syarat
agar bisa digunakan formula-formula dengan menggunakan sifat-sifat seperti ini. Oke, masih semangat ya. Nah, kita lanjutkan soal nomor 8. Ini soal UMPTN tahun 1999. Nah, ini bentuknya kita lihat ini ada variasi. Jadi nilai X yang memenuhi X kuadrat minus 2X minus 1 tanda butak kurang 2 lebih kecil sama dengan 0 adalah berapa? Nah, kita lihat dulu ya yang di dalam tanda mutlaknya itu dia positif atau negatif gitu ya. Coba kita bisa nggak kira-kira kita faktorkan ya. Nah, coba kita lihat. Di sini kan X kuadrat minus 2X minus 1 sama dengan 0. Bisa difaktorkan nggak kira-kira? Nah, ini kalau kita faktorkan memang agak susah ya. Nah, ini tidak bisa difaktorkan, paling kita bisa memfaktorkannya dengan rumus ABC. Nah, cuma kan untuk cara definisi ini kan yang penting kita tahu nilai dari X kuadrat min 2X minus 1 itu dia positif atau negatif. Atau bisa positif atau bisa negatif gitu ya. Nah, untuk mengetahuinya kita cek aja pakai nilai yang namanya diskriminan ya, diskriminan. Nah, D itu kan rumusnya adalah B kuadrat ya, minus 4 dikalikan A dikalikan C gitu ya. Nah, di mana B itu adalah koefisien dari si X ya, sedangkan A itu adalah koefisien dari X kuadrat, sedangkan C adalah yang tidak suatu konstanta ya, yang tidak mengandung variabel X. Nah, kita masukin aja B kuadrat berarti minus 2 ya kuadrat dikurangi 4 dikalikan A. A-nya itu 1, C-nya minus 1. Gitu ya. Ini menghasilkan 4. Maaf. Nah, berarti 4 ditambah 4. Berarti 8. Ini positif 8. Nah, kalau dia positif, berarti ini adalah suatu nilai definit positif. Jadi artinya, dia itu nilainya selalu positif. Ya. Ini nilainya selalu positif. Jadi ketahuan ini. Jadi di sini memang dia selalu positif. Nah, nanti untuk menggunakan cara definisi ya sudah ya. Karena dia selalu positif, ya berarti ketika dibuka ya. Dibuka ya. Jadi saya tulis dulu seperti ini. Jadi X kuadrat ya minus 2X minus 1 ya kurang 2 lebih kecil sama dengan 0. Nah, ini kan selalu positif tuh. Nah, selalu positif, maka kalau kita buka ya udah kita tuliskan apa adanya gitu ya. Gak usah dikali minus 1, jadi X kuadrat minus 2X ya minus 1 minus 2 kurang dari sama dengan 0. Nah, ini menghasilkan X kuadrat minus 2X ya minus 3 kurang dari sama dengan 0. Nah, kita ke atasin aja dulu. Nah, ini kita faktorkan ya. Ini menghasilkan X seperti ini. Nah, kita faktorkan. Ini adalah minus 3, ya, berarti plus 1 ya. Oke, kita pakai garis bilangan. Berarti di sini bulatnya penuh ya. Di sini minus 1, di sini positif 3 ya, gitu ya. Nah, langsung aja di sini karena koefisien X kuadratnya ada positif, maka ini pasti positif, ini pasti negatif, ini pasti positif. Cari yang kurang dari sama dengan atau yang negatif atau yang ini. Nah, ya, maka hipotensialnya adalah X ya di antara min 1 sampai 3. Ya, berarti jawabannya yang C ya. Di antara dari min 1 sampai 3. Oke. Nah, itu dengan cara definisi ternyata lebih mudah ya. Oke, gimana kalau kita gunakan cara sifat ya? Nah, apakah lebih cepat atau tidak kita lihat. Nah, di sini saya tulis ulang ya soalnya. Jadi, harga mutlak dari X kuadrat ya minus 2X minus 1 kurang 2 lebih kecil sama dengan 0. Nah, ini saya pindahkan minus 2-nya ke sebelah kanan atau ditambah dengan 2 juga boleh ya. Ini adalah X kuadrat minus 2X ya minus 1 lebih kecil sama dengan 2. Nah, ingat ya, ini adalah bentuk dari tanda mutlak fx
ya. Kurang dari sama dengan 2. Nah, ini kalau misalkan atau A lah boleh ya, ini A. Nah, ini A saja. Nah, saya ganti dulu. Oke, ini A ya. Nah, di mana A-nya itu kalau dia harus positif ya. Maka ini bisa kita ganti dengan di fx-nya di antara minus A sampai positif A gitu ya. Nah, ini. Oke. Seperti itu. Nah, berarti ini bisa kita ganti ya. Nah, jadi seperti ini. Saya tulis ulang, jadi x kuadrat minus 2x minus 1 ya, kurang dari sama dengan 2. Nah, ini bisa kita ganti ya menjadi ini x kuadrat minus 2x minus 1 ya. Berarti di antara minus 2 sampai positif 2. Nah, kalau bentuknya seperti ini, maka kita bagi 2. Pertama, kita lihat yang sebelah kiri dulu, ini seperti ini. Segini. Nah, terus yang keduanya, ya berarti dari sini ke sini. Nah, itu ya. Oke. Kita lihat dulu yang warna kuning dulu ya. Oke, kita lihat yang warna kuning dulu. Nah, berarti saya tulisnya gini, x kuadrat min 2x min 1. Jadi, x kuadrat minus 2x minus 1. Nah, kita lihat tandanya dia terbukanya ke arah x kuadrat ya. Berarti sama aja kayak gini. Nah, lebih besar sama dengan gitu ya, minus 2. Seperti itu. Nah, ini nanti dan, hubungannya dan ya. Kalau di antara ini hubungannya dan. Dan, ini tulis ulang, x kuadrat minus 2x minus 1 kurang dari sama dengan 2. Ya. Nah, ini kita selesaikan dulu. Jadi ini adalah x kuadrat minus 2x ya. Nah, ini saya pindahin ke sebelah kiri ya. Jadi plus 1 itu ya. Lebih besar sama dengan 0. Dan ini adalah x kuadrat minus 2x. Nah, ini jadi minus 3 ya. Minus 3 kurang dari sama dengan 0. Nah, ini kita faktorkan. Ini kalau kita faktorkan adalah x minus 1 ya. Kuadrat, benar ya. Jadi x minus 1 kuadrat. Oke, ini lebih besar sama dengan 0. Dan nah, ini kita faktorkan, ini menjadi x min 3 dikalikan x plus 1 kurang dari sama dengan 0. Nah, ini kita pakai garis bilangan. Pembuat nolnya di sini adalah 1 ya. Nah, ini karena x min 1 kuadrat dikuadratkan, berapapun x-nya, dia pasti positif kan ya. Nah, dia pasti positif. Nah, jadi dua-duanya pasti positif. Ya, maka himpunan besarnya ini semuanya. Ya, semua nilai x dari sini ke sini. Ya. Ini dan ini pakai garis bilangan. Ya. Ini adalah minus 1. Ya, jangan lupa ini bulatnya bulat sempurna ya, bulat penuh. Berarti ini adalah 3. Ya. Berarti ini positif sama kayak tadi ya. Negatif ini positif. Nah, ini yang kurang dari sama dengan, berarti kita cari yang negatif. Seperti ini. Ya. Nah, ini penyelesaiannya. Nah, sekarang kita hubungannya adalah dan itu diiris. Berarti ini adalah semua nilai x memenuhi diiris dengan ini. X-nya dari minus 1 sampai 3. Ya, berarti gabungan kedua-duanya apa? Ya, berarti ini kan. Ya, gabungan kedua-duanya. Oke, jadi bisa saya gambarkan seperti ini. Nih, kalau misalkan yang pertama ini, dia himpunannya real, jadi semuanya tuh dari sini ke sini. Nah, sedangkan yang kedua itu, dia mah dari minus 1
Nah, sampai 3. Ini. Ya, maka kan irisannya ini segini. Gitu ya. Gitu ya. Nah, maka X-nya ya di antara min 1 sampai 3. Itu jawabannya yang berarti yang C sama ya. C sama jawabannya dengan cara definisi ataupun dengan cara sifat. Kita lanjutkan, ini soal terakhir, soal nomor 9, soal UMPTN tahun 1999. Kita baca, nilai X yang memenuhi harga mutlak X min 2 kuadrat lebih besar dari 4 dikali harga mutlak X minus 2 ditambah 12 adalah berapa? Nah, pertama kita tulis dulu soalnya, ini bentuknya seperti ini. Jadi, tanda mutlak dari X minus 2 kuadrat lebih besar dari 4 dikali X minus 2 tambah 12. Oke. Yang pertama, kita misalkan aja ya, harga mutlak X minus 2-nya itu sebagai P. Nah, ini juga sama sebagai P. Nah, maka kita akan dapatkan persamaannya menjadi P kuadrat lebih besar dari 4P ditambah 12. Nah, ini kita jadikan persamaannya di sebelah kiri semua menjadi P kuadrat dikurangi 4P dikurangi 12. Nah, jadi lebih besar dari 0. Nah, kita faktorkan. Berarti ini adalah P minus 6 dikali P plus 2. Ya, lebih besar dari 0. Maka kita dapatkan ini, kita bikin garis bilangan. Ini adalah minus 2. Ini adalah positif 6. Kita cek poinnya, misalkan di sini, ini 0. Nah, maka ini akan menjadi negatif, ini positif, ya ini positif. Nah, kita cari yang lebih besar dari 0, berarti yang positif. Berarti yang ini sama yang ini. Ya, maka jawabannya adalah P lebih kecil dari minus 2 atau P lebih besar dari positif 6. Ya. Nah, ini yang akan kita pakai. Nah, kita kembalikan lagi bentuk P-nya. Di P-nya kita ubah kembali dalam bentuk X minus 2 ya, tanda mutlak. Dia kurang dari minus 2 atau tanda mutlak X minus 2 dia lebih besar daripada 6. Nah, ingat harga mutlak itu nilainya selalu positif. Nah, ini katanya kurang dari minus 2. Nah, ini adalah pernyataan yang salah. Ya, atau himpunnya himpunan kosong. Ya, himpunnya himpunan kosong. Kenapa? Karena nilai mutlak itu selalu nilainya itu pasti lebih besar atau sama dengan 0. Ini kan negatif. Maka ini himpunan kosong. Nah, berarti yang kita kerjakan tinggal yang ini. Atau, nah, kalau bentuk seperti ini, ya, maka kita bisa kerjakan dengan cara definisi. Ya. Nah, kita kerjakan dengan cara definisi. Oke, yang pertama, seperti biasa, yang di dalam harga tanda mutlaknya ini kita sama dengan 0. X minus 2 itu sama dengan 0. Ya. Saat X-nya sama dengan 2. Ya. Yang kedua, bikin garis bilangan seperti ini, di mana batasnya adalah 2. Ya. Nah, kita cek nanti untuk di sebelah kiri, dia positif atau negatif. Nah, kita cek poin aja di 0, ternyata dia kurang dari 0 atau negatif, sedangkan ini adalah positif gitu ya. Ini kita sebut daerah 1, ini kita sebut daerah 2. Nah, kita lanjutkan.
untuk daerah 1, ya saya ke atasin aja dulu. Ya. Untuk daerah 1, ini adalah daerah X kurang dari 2. Ya. Nah, ini soalnya adalah ada mutlak X minus 6, dia lebih besar X minus 2 ya. Oke, X minus 2, dia lebih besar dari 6. Ya. Nah, kita lihat ini adalah X minus 2 nilainya ternyata negatif, maka dikali minus 1, minus X ditambah 2, lebih besar dari 6, minus X lebih besar daripada 4, X lebih kecil dari minus 4. Ya. Kita bikin garis bilangan. Ya. Ini adalah untuk yang minus 4-nya. Ini adalah untuk yang 2-nya. Ternyata X-nya lebih kecil dari 2, berarti ke sebelah kiri. Nah, ternyata yang untuk yang keduanya X-nya lebih kecil dari minus 4, berarti ke kiri juga. Nah, maka yang diirisnya adalah ini. Ya, itu yang pertama. Nah, untuk daerah kedua, ini untuk X-nya yang lebih besar sama dengan 2. Kita tulis soalnya seperti ini, X minus 2 lebih besar dari 6. Nah, ini nilainya positif, maka kita tulis ulang seperti ini, X minus 2 lebih besar dari 6, maka X lebih besar daripada 8. Kita bikin garis bilangan sama, ya di sini adalah 2, di sini adalah 8. Nah, ini balatannya penuh ya. X lebih besar sama dengan 2, berarti ke sebelah kanan. X lebih besar daripada 8, berarti ke sebelah kanan juga. Itu ya. Nah, seperti itu. Nah, maka himpunan penyelesaiannya adalah gabungan dari hasil penyelesaian daerah 1 dan daerah 2. Daerah 1, ini garisnya, dia ada di minus 4 seperti ini. Nah, minus 4 ini tidak penuh, ya, ke sebelah kiri. Nah, sedangkan untuk yang daerah 2-nya, penyelesaiannya adalah ada di 8 ke sebelah kanan. Oke, maka gabungannya adalah, ya berarti ini gabungannya. Nah, berarti ini, ya kita gabung dengan ini. Oke. Ya. Nah, jadi gabungannya adalah X lebih kecil dari minus 4 atau X lebih besar daripada 8 ya. Berarti jawabannya adalah, nah, X lebih kecil dari minus 4 atau X lebih besar dari 8. Jawabannya adalah yang D. Seperti itu teman-teman. Baik, kita lanjutkan. Masih soal nomor 9. Kita akan menyelesaikan nomor 9 ini dengan metode pertidaksamaan nilai mutlak ya. Kalau dari awalnya sama aja ya. Kita kerjain seperti ini, misalkan dengan P. Nah, sampai sini kita kerjakan dengan metode sifat pertidaksamaan nilai mutlak gitu ya. Nah, dengan menggunakan sifat, ingat ya, kalau misalkan saya punya tanda mutlak fx, dia lebih besar daripada A, ya, dan A-nya itu adalah harus positif ya. Nah, maka ini bisa kita gunakan memakai rumus ya. Rumusnya adalah fx nanti lebih kecil daripada minus A ya, atau fx-nya dia lebih besar daripada A ya. Nah, kita seperti ini. Nah,
Tuh. Nah, kita kerjakan sekarang di sini ya. Ya. Jadi tanda mutlak X minus 2 dia lebih besar daripada 6 ya, ternyata dia 6-nya positif ya, A-nya positif. Maka kita kerjakan seperti ini. X minus 2-nya dia lebih kecil daripada minus 6 atau X minus 2-nya dia lebih besar daripada 6 ya. Kita kerjakan berarti X-nya lebih kecil daripada minus 4 ya, atau X-nya lebih besar daripada 8. Oke, berarti jawabannya sama ya, yang D. Nah, itulah soal-soal yang bisa kita kerjakan dengan dua metode, yaitu metode definisi dan juga metode menggunakan sifat dari pertidaksamaan nilai mutlak. Kalau sifat definisi itu berlaku umum untuk semua jenis soal, tapi untuk menggunakan sifat pertidaksamaan nilai mutlak ini hanya berlaku jika bentuknya seperti yang sudah kita bahas ya, bentuk-bentuk tadi. Nah, kita lihat bentuk-bentuknya. Nah, ini. Nah, ini ya. Nah, kita lihat. Oke. Nah, jadi bisa menggunakan sifat-sifat pertidaksamaan mutlak itu kalau bentuknya seperti bentuk yang 4 jenis ini. Jadi kalau selain bentuknya seperti ini, kita tidak bisa menyelesaikan persoalan dengan menggunakan sifat-sifat pertidaksamaan nilai mutlak gitu ya. Nah, oke. Video saya cukupkan sampai sini dulu. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa di subscribe, like, dan komen jika video ini bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.